Selamat pagi para anggota Sangha dan para Bapak dan Ibu semuanya yang saya hormati. Saya Jensen dari Jakarta. Saya adalah seorang upasaka, ya. Upasaka adalah umat Buddha yang telah mengambil lima sila, ya. Jadi saya bukanlah seorang biku ataupun samanera, ya. Mari kita melanjutkan pembelajaran tentang Sutra Bodhisattva Sitigarbha ini, ya. Dalam bahasa Mandarin disebut Tijang Pusa Penyuan Jing. Jadi sutra ini adalah tentang seorang bodhisattva yang bernama Sitigarbha. Beliau ikrarnya adalah jika neraka belum kosong, saya tidak akan menjadi Buddha. Ya, sebelumnya kita telah mempelajari kisah masa lampau Bodhisattva Sitigarbha ini. Ketika beliau pernah terlahir sebagai seorang putra dermawan. Ya, pada masa itu putra dermawan ini bertemu dengan seorang Buddha yang rupanya itu penuh dengan berkah dan kebijaksanaan. Lalu beliau bertanya kepada Buddha ini, apa yang telah Anda lakukan sehingga Anda memperoleh rupa yang sangat penuh welas asih dan penuh berkah? Ya. Lalu Buddha tersebut berkata kepadanya, jika Anda ingin memiliki rupa yang penuh berkah dan kebijaksanaan, maka Anda harus menolong banyak makhluk hidup yang sedang menderita selama jangka waktu yang sangat lama. Nah, mendengar ini, putra dermawan tersebut merasa tersentuh, ya, dan beliau berikrar bahwa saya akan menggunakan segala upaya yang bijaksana untuk menolong makhluk hidup di enam alam yang sedang dalam penderitaan. Dan barulah setelah semua ini, saya akan menjadi Buddha. Nah, oke. Itu adalah kisah pertama. Nah, di video yang akan kita pelajari sama-sama kali ini, kita akan mempelajari satu kisah lainnya yang diceritakan oleh Buddha Sakyamuni. Ya. Jadi, mari kita sama-sama mempelajari sutra ini untuk mempelajari satu kisah lainnya tentang kehidupan lampau tentang kehidupan lampau Bodhisattva Siddhigarbha ini, ya. Sebelum kita mulai, mari kita melantunkan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa sebanyak 3 kali. Mari kita mulai, Bapak Ibu. Mari bersikap anjali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Satanto Suchetoye Arahati Sanmiao Sanputo Sie. Penghormatan kepada yang terberkati, mulia, dan yang tercerahkan dengan sempurna. Gata pembukaan sutra. Wu shang shen shen wei miao fa, bai qian wan jie nan zao yu. Wo jin jian wen de shou chi, yuan jie ru lai zhen shi yi. Dharma yang terunggul, begitu dalam dan luas, sulit ditemukan dalam miliaran kalpa. Kini kami mendengar, melihat, menerimanya dengan hormat. Semoga kami memahami makna sejati dari ajaran Tata Gata. Mari kita bersikap anjali. Kita akan membaca bahasa Mandarinnya dulu, baru bahasa Indonesianya, ya. Mari kita mulai. Ini ada Hanzi dan juga ada Pinyin-nya, ya. Jadi kalau Bapak Ibu atau anggota Sangha yang tidak bisa bahasa Mandarin, bisa baca Pinyin-nya, ya. Mari kita mulai. 四和神德，宽我忧虑，我自
生母以来昼夜忆恋. Siapakah yang memiliki kebajikan dan kekuatan ini yang dapat menenangkan kesusahanku? Sejak kehilangan ibuku, siang dan malam aku selalu mengenang dan merindukannya. Ya, oke, kita next slide ya. Next slide. 无处可问，知母生界，直空中有声再报女曰, Tiada tempat lain bagiku untuk bertanya. Hanya ini, hanya ingin mengetahui alam kelahiran ibuku. Saat itu terdengar lagi suara dari angkasa menjawab putri itu. 我是如所瞻礼者，过去觉华 mestinya yang pertama ya, bukan kedua nih. 觉华定 自在王如来. Aku adalah yang engkau hormati dan pandangi, yaitu tata gata raja, kebebasan dalam samadhi, kebijaksanaan, bunga kesadaran di masa lampau. Ya, yaitu ini ya. 觉华定 自在王如来. Bahasa Indonesianya ini. Yaitu Buddha. Tathagata adalah Buddha. Buddha Raja Kebebasan dalam Samadhi. Jadi Buddha ini, Buddha Raja Kebebasan dalam Samadhi, kebijaksanaan bunga kesadaran di masa lampau ini adalah Buddha yang dari angkasa. Coba kita balik ke slide sebelumnya ya. Di slide sebelumnya itu ada terdengar suara dari angkasa ya, yang menjawab putri itu. Jadi putri ini sedang sedang berduka karena ibunya sudah meninggal kan. Dan dia ingin tahu kemana ibunya pergi, terlahir di alam apa ya gitu. Nah, kemudian yang dari angkasa suara itu mengatakan, aku adalah yang engkau hormati dan pandangi, yaitu Buddha Raja Kebebasan dalam samadhi kebijaksanaan bunga kesadaran di masa lampau gitu ya. Oke, next slide ya. 见汝一母，备于常情，众生之分，故来告示. Lihat bahwa rasa hormatmu pada ibumu 2 kali lipat dibandingkan makhluk biasa, maka aku datang untuk memberitahumu. Ya, jadi Buddha ini melihat bahwa wanita Brahmana ini dia sangat menghormati ibunya ya, berkali-kali lipat dibandingkan makhluk lain. Makanya dia datang untuk memberitahu ke wanita Brahmana ini kemana ibunya terlahir setelah meninggal ya. Next slide ya. 婆罗门女闻此声已，举身自扑，肢节皆损，左右服侍. Putri Brahmana setelah mendengar suara itu segera menjatuhkan diri. Seluruh persendiannya terluka dan para pengiring di sekitarnya segera menopangnya. Ya, jadi oke, kita next slide ya. Jadi dia setelah mendengar dia jatuh gitu dan persendiannya terluka dan para pengiringnya menopang itu. Nah, next. 良久方苏而白空曰：愿佛慈悯，述说我母生界. Setelah cukup lama barulah ia sadar kembali ya. Jadi wanita Brahmani pingsan ya. Dan setelah cukup lama barulah ia sadar, siuman ya, kembali. Lalu berkata ke arah angkasa, mohon Buddha berbelas kasih, segera beritahukan alam kelahiran ibuku. Ya,
我今身心将死不久，时觉花定自在往如来告圣女曰：tubuh dan batinku sekarang hampir tak sanggup bertahan. Aku akan segera meninggal. Ya, jadi wanita Brahmana ini udah nggak sanggup bertahan ya, saking saking rindunya kepada mamanya gitu ya. Saat itu, Buddha Raja Kebebasan dalam samadhi kebijaksanaan bunga kesadaran berkata kepada putri suci itu. Ya, oke, next slide. Ru Kung Yang Pi Tan Zao Fan She Tuan Zuo Si Wei Wu Zhi Ming Hao. Nah, ini Buddha yang mengatakan yang Buddha Buddha ini slide sebelumnya ini. Buddha Raja Kebebasan dalam Samadhi Kebijaksanaan Bunga Kesadaran yang ngomong itu ya. Yaitu ini bahasa Mandarinnya. Jie Hua Ting Zizai Wang Rulai. Buddha berkata bahwa setelah engkau selesai mempersembahkan penghormatan, segeralah kembali ke rumahmu. Duduklah dengan khidmat dan renungkan namaku ya. Renungkan namanya yaitu itu Nianfo. Ya, biasanya kita Nianfo itu bisa bersuara maupun di dalam hati ya. Untuk merenungkan nama Buddha, melafalkan nama Buddha dan merenungkan nama Buddha ya. Jadi fokus kepada namanya, nama Buddhanya ya. Oke, next slide ya. 即当知母所生去处，时婆罗门女寻礼佛以及归其舍，maka engkau akan mengetahui kemana ibumu terlahir. Saat itu, putri Brahmana itu setelah bersujud kepada Buddha, segera kembali ke rumahnya ya. Oke, okay, next slide. I i muku tuan zuo nian jue hua定自在王如来，经一日一夜 karena teringat pada ibunya, ia duduk dengan khidmat. Ia itu adalah itu wanita Brahmana ya. Wanita Brahmananya duduk dengan khidmat memusatkan pikiran pada Tathagata. Tathagata itu Buddha. Buddha Raja Kebebasan dalam samadhi bunga kesadaran. Selama berapa lama duduknya? Duduk dengan khidmat dan memusatkan pikirannya, yaitu selama 1 hari 1 malam. Ya, Jing Iru I, selama 1 hari 1 malam ya. Wanita Brahma ini, wanita Brahmana ini memusatkan pikirannya pada Buddha, Raja Kebebasan dalam samadhi bunga kesadaran. Oke, next slide. 忽见自身到一海边，其水涌沸，多诸恶兽，紧缚铁身，飞走海上，东西持足。Tiba-tiba wanita Brahmana ini tiba-tiba ia melihat dirinya berada di tepi laut. Air laut itu bergelora mendidih, ya, penuh dengan berbagai binatang buas. Semuanya bertubuh besi, berlarian dan terbang di atas laut, berkejaran ke timur dan ke barat. Ya, jadi wanita Brahmana ini tiba-tiba ia melihat dirinya berada di tepi laut ya. Nah, mari kita next slide ini ini seru nih. Kok bisa tiba-tiba dari memusatkan pikirannya ini slide sebelumnya ya. Dari memusatkan pikirannya pada Buddha, tiba-tiba ia melihat dirinya berada di tepi laut. Nah, itu berarti Buddha yang membawa wanita Brahmana ini ke tepi laut. Nah, tepi laut ini di mana?
Mari kita lihat next ya. Di tepi laut itu penuh dengan berbagai binatang buas. Semuanya bertubuh besi, berlarian dan terbang di atas laut, berkejaran. Wah, ini sepertinya eh, alam yang kurang itu ya, alam yang mengerikan ya, alam yang kurang baik nih. Soalnya ada binatang buas gitu kan, bertubuh besi. Ya. Nah, wanita Brahmana ini sedang ada di situ. Oke, mari kita next slide. 见诸男子女人百千万数，出没海中，被诸恶兽争取食啖。Ia melihat banyak laki-laki dan perempuan, jumlahnya ratusan ribu, muncul dan tenggelam di dalam laut, direbut dan dimakan oleh binatang-binatang buas yang saling berebut mangsa. Waduh, wah. Jadi wanita Brahmana itu melihat banyak laki-laki dan perempuan, jumlahnya ratusan ribu, muncul dan tenggelam di dalam laut, direbut dan dimakan oleh binatang-binatang buas yang saling berebut mangsa ya. Serem sekali ya. Oke, next slide ya. Bahasa Mandarinnya dulu ya. Kita sambil bersikap anjali ketika kita membaca Sutra Buddha. 又见夜叉其形各异，或多手多眼，多足多头。Ia juga melihat para yaksa. Yaksa itu apa? Yaitu makhluk pemangsa ya. Wujud mereka berbeda-beda. Ada yang memiliki banyak tangan dan banyak mata, banyak kaki dan banyak kepala ya. Nah, ini ya yaksanya. Wujud mereka berbeda-beda. Oke, next slide. 口牙外出，利刃如剑，驱逐罪人，使尽恶兽。Nah, gigi mereka, yaitu yaksanya, gigi mereka menonjol keluar dari mulut, tajam seperti pedang. Mereka menggiring para pendosa agar mendekati binatang-binatang buas. Oh, tahu itu ya. Sepertinya kita udah tahu nih. Ini lagi di alam mana ya. Dan mereka menggiring para pendosa. Para pendosa ini siapa? Yaitu kita ke slide sebelumnya ya. Nah, ini dia. Melihat banyak laki-laki dan perempuan. Jumlahnya ratusan ribu ini ya. Mereka adalah mereka adalah orang-orang yang sudah terlahir di alam ini. Oke. Jadi di alam ini tuh sepertinya bukan alam yang baik ya karena mereka disiksa ya kan. Dan mereka adalah para pendosa, disiksa oleh para yaksa yang giginya menonjol keluar dari mulut, tajam seperti pedang, ya, menggiring para pendosa agar mendekati binatang-binatang buas. Ya, kita next. 父子伯爵，头足相救，其行万类，不敢久视。Lalu mereka sendiri juga mencakar dan mencabik-cabik para korban. Kepala dan kaki saling bertumpukan. Wujud mereka bermacam-macam. Tak berani lama-lama dipandang. Maksudnya adalah ini, maaf ya, terjemahnya agak kurang tepat. Maksudnya adalah wujud mereka bermacam-macam dan kalau manusia biasa yang melihatnya itu nggak enak dilihat deh, nggak enak lihat, nggak lihat, tidak enak lama-lama dipandang gitu. Karena sangat tragis sekali pandangannya ya. Pandangannya sangat tragis. Para pendosa dicabik-cabik ya dan dicakar. Tak berani dipandang lama-lama gitu. Oke, next. 十婆罗门女
以念佛力故自然无惧. Pada saat itu, putri Brahmana itu berkat kekuatan dari mengingat Buddha, dari Nianfo ya, dari melafalkan Buddha, eh, dari apa ya? Nianfo itu bukan melafalkan tapi mengingat Buddha ya. Di dalam hatinya itu ada Buddha, Buddha. Secara alami tidak merasa takut ya. Jadi Putri Brahmana itu berkat kekuatan dari Nianfo ya, secara alami tidak merasa takut ya. Oke, mari kita next slide. 有一鬼王名曰无毒，鸡首来迎，白圣女曰善哉菩萨，何缘来此？ Nah, tiba-tiba ada seorang raja hantu bernama Tanpa Racun ya, yang datang menyambutnya dengan menundukkan kepala dan berkata kepada sang wanita suci, Sadu Sadu Bodhisattva. Nah itu dia, Sancai Kusa, Sadu Sadu Bodhisattva. Apa sebabnya engkau datang ke tempat ini? Ya, jadi ada seorang raja hantu ya. Nah, oke, next slide ya, ini seru nih. 时婆罗门女问鬼王曰：“此是何处？” Wanita Brahmana itu bertanya kepada Raja Hantu, tempat apakah ini? Nah ya, oke. Kayaknya kita udah selesai nih sampai sini nih. Coba saya next. Oh iya, udah selesai ya. Nah, jadi kita berhenti sampai sini ya. Jadi wanita Brahmana ini bertanya kepada Raja Hantu tersebut. Raja Hantunya bernama Utu, tanpa racun ya. Jadi beliau, wanita Brahmana ini bertanya kepada Raja Hantu, tempat apakah ini? Mari kita saksikan di video berikutnya untuk mengetahui di manakah tempat wanita Brahmana ini berada ya. Oke, oke. Sekarang mari kita melimpahkan jasa dulu. Mari kita bersikap anjali dan kita membaca bahasa Indonesianya ya. Mari kita mulai. Semoga dengan kebajikan ini menghiasi tanah suci Buddha. Di atas membalas empat budi besar, di bawah menolong yang menderita di tiga alam sengsara. Bila ada yang melihat atau mendengar, semoga semua menumbuhkan bodhicitta. Sampai akhir hayat ini, kita semua lahir bersama di negeri Sukawati. Namo Amitabha Buddha. Namo Buddha Amitabha. Mari kita memberikan penghormatan kepada Buddha sebanyak 3 kali. Ya, nah ini dia. Mari kita hormat pertama, hormat kedua, hormat ketiga. Namo Amitofo, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk hidup berbahagia dan bebas dari noda batin. Semoga sehat selalu. Semua Bapak Ibu sehat selalu. Amitofo. Kangen, terima kasih atas kehadirannya. See you next time.